Bosan nonton film ge. Pria ini bernama Chris. Ia adalah seorang penyelam yang profesional. Dan wanita ini bernama Mora. Ia adalah tunangannya Chris. Pada hari ini, Chris meminta izin kepada Mora karena besok ia akan bekerja selama 1 bulan dan akan melakukan penyelaman ke dasar laut. Mora yang sebenarnya khawatir, ia pun mengizinkan Chris dan memintanya untuk hati-hati saat penyelaman. Humans shouldn't be at the bottom of the North Sea. Don't worry, I'll be fine. Keesokan harinya, Chris tiba di kapal pemberangkatan. Chris bekerja di perusahaan bernama Subsea yang memproduksi fluida dan juga gas dari manifold. Salah satu kegunaan manifold untuk pendinginan udara yang menggunakan sistem manifold AC. Dan kali ini perusahaan akan melakukan penyelaman untuk perbaikan manifold di bawah laut. Penyelaman ini dipimpin oleh seseorang yang bernama Craig. Craig menjelaskan kalau mereka akan melakukan commercial diving atau penyelaman industri, yang dimana para penyelam akan melakukan perbaikan pada saluran pipa manifold di bawah laut, supaya manifold bisa tetap terjaga dan bisa mendinginkan AC yang menggunakan sistem ini. We're going to be living in our glamorous tin can where you'll be pressurized down to 300 feet. Replacing a section of pipeline. That our people's homes will go cold this winter. Craig membagi para penyelam menjadi 3 tim, dari tim A sampai tim C, dan masing-masing tim ada 3 orang. Kebetulan Chris mendapatkan tim A yang berisikan dirinya dan 2 temannya yang bernama Duncan dan David. Setelah pembagian tim, kini setiap tim harus masuk ke sebuah ruangan berbentuk pil untuk segera melakukan pemberangkatan. Untuk memastikan para penyelam mendapatkan oksigen, Craig mengaktifkan oksigen ke dalam ruangan pil itu. Saat semuanya sudah siap, kini mereka berangkat dari pelabuhan menuju titik manifold yang akan dilakukan perbaikan. Saat di perjalanan, mereka bertiga yang sedang makan, Duncan curhat kalau penyelaman kali ini adalah penyelaman terakhir kalinya. Perusahaan meminta Duncan untuk berhenti menyelam karena dirinya telah melakukan penyelaman selama 20 tahun. Chris dan David kaget karena sebelumnya Duncan tidak pernah cerita kalau Duncan akan berhenti menyelam. Duncan kemudian berpesan kepada mereka kalau mereka harus menjadi penyelam yang hebat untuk kedepannya. Sehabis curhat, Chris melakukan panggilan video dengan Mora. Di kokpit kapal, terlihat mereka dipimpin kapten yang bernama Andre dan juga beberapa tim yang membantunya. Kapten Andre memberitahu kepada Craig kalau cuaca sedikit badai dan bergelombang. Lalu seseorang bernama Mike yang mengendalikan sistem posisi dinamis kapal mengatakan kalau mereka telah sampai di titik manifold. Setelah mendapatkan konfirmasi dari Mike, Kapten Andre mengkonfirmasi kepada Craig kalau mereka sudah siap untuk melakukan penyelaman. Craig langsung meminta tim A, yaitu timnya Chris, untuk bersiap-siap melakukan penyelaman pertama. Mendengar itu, Chris dan lainnya memasuki ruangan yang bernama Diving Bell untuk melakukan persiapan untuk penyelaman. Dive control, first one on the bell. On the job now, okay? Follow my lead. Saat semua sudah siap, Craig menurunkan diving bell ke dalam laut. Chris dan kedua temannya akan sampai di kedalaman 300 kaki di bawah permukaan laut. Kali ini yang akan menyelam adalah Chris dan David. Sementara Duncan akan menunggu di ruangan diving bell. Tak lama mereka sampai di kedalaman 300 kaki dan akan segera melakukan penyelaman. Duncan membantu David dan juga Chris untuk memasang peralatan menyelam supaya mereka selamat di bawah laut. Mains gas supply on. Lowering hat. Good? That's on. Are you good to go? Okay, stay safe, brother. 2 in the water at 305 feet.
Waktu penyelaman pun tiba. Chris dan David sudah berada di dalam laut. Mereka berdua akan menyelam sedalam 5 kaki dari diving bell. Tak lama, mereka berdua sampai di titik manifold. Kapten Andre meminta Craig untuk menurunkan kabel listrik. Dan begitu kabel daya sudah berada di bawah laut, David langsung menghubungkan ke manifold. Dan kini mereka bisa mengerjakan perbaikan pipa dengan keadaan terang. Lalu Craig meminta Chris untuk melakukan pemasakan pipa di manifold. Dan David akan menunggu di luar manifold untuk memastikan keadaan. How's it looking, Diver 2? Rust on the stanchions, there's growth everywhere. Saat Chris sedang melakukan perbaikan, tiba-tiba ada masalah pada kapal mereka, yang dimana seseorang bernama Hannah mengatakan bahwa sistem pendorong kapal yang membuat kapal berada di posisi tetap telah mati, yang berarti kapal akan terbawa arus laut. Lalu David yang merasa kapal bergerak, ia pun meminta Chris untuk segera keluar dari manifold. Chris pun langsung keluar dan meninggalkan manifold. Karena kapal mulai terbawa arus, Craig meminta Duncan untuk mengulur tali pusar supaya Chris dan David bisa mengejar waktu untuk keluar dari manifold. Cap, we're drifting out of control. As much umbilical as possible, Doctor. Chris, our umbilicals are over the manifold. Chris, you've got to really move. Yeah, I'm coming. Lalu David mengatakan kepada Chris kalau diving bell sudah berada di atas manifold. Dan untuk mencapainya mereka harus memanjat manifold sekarang juga. Kini mereka berdua berusaha memanjat manifold supaya mereka bisa kembali ke diving bell. Tetapi saat sudah berada di atas manifold, sayangnya tali pusar Chris tersangkut di manifold. David semakin cemas karena kendala yang dialami oleh Chris. Lalu Kapten Andre merasa kalau kapal mereka sudah berhenti. Craig lalu mengatakan bahwa mereka sedang tertahan oleh Chris yang tersangkut di manifold. Dan ini tidak akan bertahan lama karena tali pusar Chris pasti akan putus. The ship's not drifting. Chris has become our anchor. That's never gonna hold. It'll snap. Lalu Chris yang masih bertahan, ia dibimbing David untuk tetap tenang. David yang tahu tali pusar Chris akan terputus, David memberi arahan kepada Chris. David berkata kalau tali pusar Chris terputus, Chris harus bisa memanjat bagian atas manifold. Dan nantinya David akan berusaha menyelamatkan Chris. Terlihat Duncan yang berada di diving bell sudah mengalami kemiringan yang cukup ekstrim. Dan tak lama tali pusar Chris yang menahan kapal terputus. Sehingga membuat kapal terbawa arus dan meninggalkan Chris. I can't rescue you if I can't find you. Understand? Just make sure I'm all good. Setelah kejadian itu, kini David kembali ke diving bell dan mengabarkan Duncan kalau tali pusar Chris terputus dan Chris masih berada di dasar laut. Di tempat lain, Craig yang sedikit marah, ia bertanya kepada Kapten Andre mengapa ia tidak menurunkan jangkar. Lalu Kapten Andre menjawab kalau menurunkan jangkar di titik ini sangat beresiko karena di dasar laut begitu banyak pipa gas yang terpasang. Dan akibatnya kalau jangkar itu sampai merusak pipa-pipa tersebut, takutnya ada akan bencana lingkungan. Jadi mereka harus mencoba cara lain untuk menyelamatkan Chris. Anchor. Stop us drifting any further. There are acres of oil pipeline down there. Can't risk an environmental disaster. We'll have to find another way. Di bawah laut, terlihat Chris dengan obor di tangannya mencari keberadaannya David. Tetapi Chris yang merasa dia terjebak di bawah laut, ia mencoba mengikuti arahan dari David untuk naik ke atas manifold. Lalu Kapten Andre yang bersama Hannah, mereka berencana untuk mengendalikan kapal secara manual supaya mereka tidak terbawa arus lebih jauh lagi. Saat semua tim setuju, Kapten Andre meminta Mike untuk mengubahnya menjadi mesin manual. Dan setelah menjadi mesin manual, ini Kapten Andre mengarahkan kapalnya kembali ke manifold untuk menyelamatkan Chris. Singkat cerita, Chris sudah berada di atas manifold. Tetapi Chris yang kehabisan oksigen, ia mulai berhalusinasi dan mengingat perkataan Mora yang telah mengkhawatirkan dirinya. I know you say that you're always safe once you step outside.
It's like you're stealing every second. Kapten Andre dan Hana yang sedang berusaha mengendalikan kapal. Kini Kapten Andre meminta Mike untuk memperbaiki sistem pendorong yang mati. Mendengar itu, Mike langsung pergi ke sebuah ruangan yang begitu banyak kabel sistem yang aktif. Selain itu, Craig juga meminta seorang tim kamera bawah laut yang bernama Nick untuk mencari keberadaannya Chris. Tak lama kemudian, Nick melihat di kamera kalau mereka sudah berada di Manifold. Tetapi mereka belum menemukan Chris. Lalu Craig meminta Nick untuk melihat di bagian atas Manifold. Dan benar saja mereka menemukan Chris dalam keadaan kejang-kejang. Karena tidak ada oksigen yang tersalurkan ke otaknya Chris. Oh my God. He's still alive. Involuntary spasms are oxygen starvation to the brain. Sementara itu, Mike mengabarkan kepada kapten kalau ia sudah menemukan masalah yang membuat sistem pendorong kapal mati. Dan solusinya, ia harus menginstal ulang semua kabel supaya pendorong kapal bisa kembali aktif. Saat sedang menunggu perbaikan dari Mike, Craig mengambil alih kendali dari Nick. Craig berusaha menyelamatkan Chris menggunakan kamera bawah laut. Craig mencoba menjepit Chris menggunakan kamera bawah laut. Namun, Chris mengalami kesulitan saat mencoba menjepitkan kamera bawah laut ke salah satu bagian tali di tubuhnya Chris. Tak lama, Craig pun berhasil, dan ia langsung mengangkat tubuh Chris untuk naik ke diving bell. Tapi sayangnya, tubuhnya Chris tertahan oleh tali yang terpasang di bagian manifold sebelum Chris pingsan. Hal itu dilakukan Chris supaya tubuhnya tidak terbawa arus di bawah laut. Why the hell is that carabiner clipped on? He won't get washed away by the tide when he's unconscious. Kembali pada Nick yang sedang berusaha memperbaiki sistem pendorong kapal. Nick yang berusaha keras, kini ia berhasil memperbaiki semuanya. Lalu Nick kembali ke kokpit dan mengabarkan kalau pendorong kapal sudah diperbaiki. Mendengar itu, Kapten Andre langsung meminta Nick untuk segera menghidupkan mesin pendorong kapal. Lalu Craig yang sudah terhubung dengan Duncan dan David, ia mengabarkan kalau Chris sudah berada di atas manifold dengan keadaan tidak sadarkan diri. Tak lama, David langsung menyelam kembali ke dasar laut untuk mencari keberadaannya Chris. I'm not losing 2 divers today. Copy that. Singkat cerita, David menemukan Chris dan langsung mengaitkan tali ke tubuhnya Chris. Lalu Chris memanjat dengan semangat supaya David tidak terlambat untuk menolong Chris. Duncan yang mendengar David berusaha keras, ia membimbing David untuk melakukannya secara perlahan, supaya David bisa sampai ke diving bell. Di bagian kokpit, semua menaruh harapan besar kepada David, agar David bisa menyelamatkan Chris. Akibat arahan dari Duncan, tak lama David sudah berada di bagian bawah diving bell. Karena usaha dari tim juga, kini Chris berhasil terselamatkan. I'm on the stage. Saat Chris sudah berada di diving bell, Duncan langsung memberikan pertolongan pertama. Duncan langsung memberikan nafas buatan untuk Chris. Untungnya Chris masih bisa sadar dan bernafas. Craig kemudian menanyakan keadaan Chris kepada Duncan. Ternyata Chris telah sadar, tetapi Chris tidak bisa merespon sama sekali. Hal itu dialami Chris karena selama setengah jam tidak ada oksigen yang masuk ke dalam otaknya. Lalu David mencoba interaksi dengan Chris. Tetapi tetap saja tidak ada respon dari Chris. Tak lama, keajaiban pun terjadi, yang dimana Chris tiba-tiba berbicara dan menanyakan keadaan David. Mendengar itu, semua tim senang karena mereka telah berhasil menyelamatkan Chris. Dave. You okay? Yeah, we're fine, Chris. How are you? Chris is responsive, and he's talking. Great job, Captain.
Setelah kejadian itu, kini Kapten Andre meminta semua tim untuk kembali ke pelabuhan dan menghentikan misi ini sampai semuanya baik-baik saja. Saat menuju perjalanan pulang, David menghampiri Chris untuk memeriksa keadaannya. Mereka berdua juga mengobrol tentang kejadian yang menimpa Chris, yang dimana Chris terjebak di dasar laut selama 40 menit. Dan itu seharusnya sudah bisa membuat manusia meninggal dunia. Thank you. Keesokannya, Chris menelpon Maura bahwa lusa dirinya akan pulang bekerja. Maura bingung karena Chris belum ada 1 bulan bekerja, tetapi sudah mengabarkan ingin pulang. Chris kemudian beralasan kalau ada masalah di kapal yang mengharuskan dirinya untuk pulang. Singkat cerita, mereka telah sampai di pelabuhan. David keluar terlebih dahulu meninggalkan Chris dan juga Duncan. Lalu Chris mengucapkan salam perpisahan kepada Duncan. Saat Chris sudah pergi, terlihat Duncan kembali ke ruangan Phil. Dan tak sengaja Craig melihat Duncan sedang merenung. How you feeling, Dunks? You're a good man, Duncan. Keesokan harinya, Chris bertemu dengan Maura. Chris bercerita kepada Maura kalau ada penyelam yang terdampar di dasar laut. Lalu Maura bertanya kepada Chris apakah penyelam yang terdampar itu adalah Chris. Lalu Chris pun tidak menjawab. Karena Chris tidak menjawab, Maura kemudian sadar kalau penyelam itu adalah Chris. Sontak, Maura kaget karena ia hampir saja kehilangan tunangannya. Chris kemudian menenangkan Maura dengan mengatakan semua telah baik-baik saja sambil memeluknya. Chris. Hey, come on. I was always going to come back to you. I love you, Chris.